Adakah kekalahan demi keselamatan? Sejak SD hingga SMP aku belajar agama yang bukan agamaku, melainkan agama mayoritas anak didik. Tak jarang aku mendapat pertanyaan apa yang menjadi keyakinanku. Di antaranya, apakah Yesus itu pantas disebut Allah? Allah kok kalah? Allah kan maha kuasa, bagaimana bisa mati di kayu salib? Mengherankan. Aku menjawab, Yesus atau Isa Al-Masih bagiku adalah Allah yang kalah dan memang mengalah, tetapi untuk menang dan menyelamatkan. Kala itu aku belum memiliki pengalaman untuk memberi jawaban secara jelas dan menggunakan analogi. Tatkala aku sudah menjadi seorang pastor dan menyetir mobil, tiba-tiba teringat akan pertanyaan di kala masih sekolah itu. Pada saat itu aku menyetir mobil melewati tikungan. Di jalan tikungan itu tengahnya ada marka garis putih yang tidak terputus. Setauku, marka yang tidak terputus itu artinya kendaraan dilarang mendahului. Maka dengan tenang aku menyetir mobil tanpa khawatir akan berpapasan dengan mobil dari depan. Tidak akan ada kendaraan yang berada di jalurku dari arah yang berlawanan. Ternyata dugaanku salah. Karena tiba-tiba ada mobil dari depan berpapasan dengan mobil yang kukendarai. Maka dengan gerak cepat aku membelokkan setirku ke kiri dan hampir-hampir masuk paret. Untunglah masih ada celah sehingga aku selamat. Ada dua pelajaran yang aku petik dari kejadian itu. Pertama, keselamatan itu didapat dari ketaatan. Kalau setiap orang yang berlalu lintas di jalan taat pada aturan, tidak akan terjadi banyak kecelakaan. Yesus teladan ketaatan, sekalipun ia anak Allah. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Lihat kitab Ibrani bab 5 ayat 8 sampai 9. Di tengah masyarakat kita, sementara orang tidak bisa taat pada aturan, kurang disiplin, dan bahkan tidak mematuhi apa yang ucapkan sebagai sumpah atau janjinya sendiri. Dalam hal lalu lintas, lihat gambar. Saya ambil dari aceh.tribunnews.com yang viral. Mobil sedan itu salah. Ia memakai jalur yang bukan jalurnya. Menyalip ada marka jalan yang tidak terputus di tikungan. Maka lihat, akhirnya tabrakan dengan motor. Ini saya ambil foto ini guna memviralkannya lebih lagi. Dengan memviralkan berarti juga mengamalkan, supaya jangan sampai terjadi pada orang lain. Itulah yang sering terjadi, kecelakaan karena orang tidak taat pada aturan. Kedua, keselamatan terjadi pada saat kita harus mengalah, meskipun kita merasa pada jalur yang benar. Pengendara mobil yang mendahului dan melanggar marka jalan itu jelas-jelas salah menurut rambu-rambu berlalu lintas. Sebaliknya, aku berada pada jalur yang benar. Kalau saja aku tetap pada jalur yang benar itu, yang bakal terjadi adalah tabrakan.
Aku rela mengalah daripada aku dan dia yang mengendarai mobil berlawanan arah denganku itu celaka. Dan bahkan tidak hanya luka patah tetapi bisa jadi sama-sama mati. Aku mengalah, tetapi apakah aku salah? Tidak. Aku mengalah tetapi aku dibenarkan. Aku mengalah tetapi aku mendapat kemenangan. Aku tetap hidup dan selamat. Bagaimana si pengendara itu? Dia pun tetap hidup dan selamat. Dan akulah yang menyelamatkan dia. Dia sebenarnya salah, tetapi tidak akan dipersalahkan karena kesediaanku untuk mengalah. Karena itu, orang yang mengalah tidak pasti kalah dan salah. Malah bisa jadi dialah yang menang dan benar. Kemenangan dan kebenarannya untuk menanggung kesalahan dan kekalahan yang salah dan kalah untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan. Demikian pula Kristus. Ia telah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa kita. Ibrani 9 ayat 28. Itu semua berkat kasih Allah yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun seharusnya kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia-Nya kita telah diselamatkan. Lihat Efesus bab 2 ayat 4-5. Lalu, apakah yang menjadi kriteria sebuah kebenaran? Tentu saja harus ada. Kita tidak hanya taat pada hukum secara tertulis atau tersurat, tetapi harus memedomani hukum yang tersirat. Bukan hanya perintah yang ada pada loh batu, melainkan yang tertulis pada hati manusia. Ukuran dari kebenaran ialah kemanusiaan. Yesus bersabda, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus bab 2 ayat 27. Maka yang lebih diutamakan, yang lebih penting dan dibela adalah nilai-nilai kemanusiaannya. Aturan pun harus mengabdi dan menghargai kemanusiaan dan bukan manusia dikorbankan demi suatu aturan agar hukum tidak menjadi tidak berperi kemanusiaan. Maka jawaban untuk pertanyaan di atas adalah ada kekalahan demi keselamatan. Dengan rela menanggung kesalahan, dengan rela berkorban, mengalah untuk menang dan bukan karena salah, melainkan karena benar. Karena hanya orang yang bisa mengalahlah sebenarnya yang menang, dan hanya orang yang bersedia menerima kesalahanlah yang sebenarnya yang benar. Yesus yang menderita sengsara, memanggul salib dan wafat di salib agar kita dibenarkan, diselamatkan, dan dihidupkan dari kesalahan, kekalahan, kedosaan, dan kematian kita. Tuhan memberkati. Amin.